dasar tentang pernikahan kekristenan. Of course di sini bukan semua orang sudah nikah ya. Ada yang bujang-bujang, bujang itu laki-laki kan? Ada gadis-gadis, adalah wanita. Tapi tidak ada in between, puji Tuhan. Tapi kalau ada in between, kita luruskan dia juga supaya dia tuh tahu kebenaran. Karena kita itu harus mengasihi semua orang. Tidak bisa pilih-pilih kasih ya. So saya mau kasih tahu bagaimana cara Alkitabiah mengenai pernikahan dan juga saudara-saudara yang belum nikah satu hari akan menikah. Saya nggak mau dasarmu sebelum nikah sudah rosak. Sebelum nikah saudara udah tahu, oh saya dengar khotbah ini, saya dengar dari YouTube ini, saya dengar kayak gitu. So saya ambil itu yang baik-baik untuk saya, akhirnya jadi jelek semua. Karena bukan dasar dari firman. Kita harus semua dasar dari firman. So dasar pernikahan kekristenan didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab yang menegaskan bahwa pernikahan adalah institusi ilahi yang ditetapkan oleh siapa? Tuhan. Ya, so pertama kali kita mau bicara itu pernikahan ditetapkan oleh Allah. Kita harus tahu. Kalau pernikahan ditetapkan oleh satu guru itu lain soal. Tapi ini bukan, ini dari Tuhan. Tuhan ciptakan, Tuhan yang syahkan itu. Ya, so pernikahan bukan hanya kesepakatan oleh dua insan atau dua manusia, ya. Tetapi merupakan ketetapan Tuhan sejak penciptaan. So sesuai dengan firman Tuhan Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan katakan demikian kayak gini. Tolong ayat tampil di depan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kan ini Tuhan berkata, kalau dua sudah disatukan jangan coba-coba untuk pisahkan. Apa artinya pepisahkan? Ada orang yang datang untuk rosakin pernikahan itu. Ada orang yang kasih informasi yang tidak benar. Yang merosakkan pikiranmu untuk memisahkan. Akhirnya kamu itu curiga-curiga. Akhirnya kamu itu tidak jujur. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Itu sudah sesat. Harus jujur. Ya. So Tuhan yang sahkan itu. So pernikahan adalah penyatuan antara pria dan wanita. Jelas toh itu tulis. Bukan pria dengan pria, wanita dengan wanita. Enggak. Pria dan wanita. Oke, jelas itu kita harus tahu. Itu ciptaan, itu perintah dari Tuhan. Sebab itu dari zaman dulu itu mengenai homoseksual semua Tuhan udah larang. Dari dulu udah larang. Udah bilang gak boleh. Kita itu harus tahu. Kita tahu modern ini semua, ya oke lah. Tapi kita harus tahu dasar dari pendirian firman Tuhan ya. So jangan kita salah jalan itu. Bos, ini kayaknya marah gitu ya, enggak marah, tegas. Saya harus jelasin tegas. So pernikahan adalah penyatuan antara pria dan wanita. Amin. Saudara jelas ya? Oke. Kalau jelas juga jelasin aja. Oke. Yang ditetapkan oleh itu kita harus tahu Tuhan untuk hidup bersama dalam kasih, kesetiaan dan saling melengkapi. Bukan saling atori, melengkapi. Kan kadang-kadang pernikahan itu kayaknya satu pihak yang berkuasa sekali. Itu nggak bagus. Saling melengkapi. Memang kepala rumah tangga itu pria, betul. Tapi tidak berarti istri tidak bisa bantu untuk melengkapi di mana kekurangan. So artinya rusuk itu di samping, mendamping. Bukan untung rusuk nggak ke depan. Menguasai. Atau rusuk ke belakang. Diatori gitu. Kayak gitu, jangan. Mendamping ya. Istri? Wanita? Mendampingi. Iya, tadi sudah jelas mendamping. Betul kan saya bilang dampingin kan? Oke, gak apa-apa, tenang saja, kita enjoy aja ya. Oke, pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Itu adalah pernikahan, gambaran.
Pernikahan mencerminkan kasih Kristus kepada gerejanya. Sebab itu laki-laki diangkat menjadi kepala rumah tangga. So kenapa? Bayar harga mengasihi istri. Buat segala sesuatu buat istri. So laki-laki yang belum nikah, kalau nggak mau buat untuk istri, jangan nikah. Jadi hamba Tuhan, sudah selesai. So jadi hamba Tuhan harus buat apa? Mengasihi jemaat. Tidak bisa pilih-pilih kasih. Sama seperti Yesus mengasihi jemaat. So kita itu menjadi pernikahan itu ada gambaran untuk gerejanya. Yesus dan gerejanya. So suami itu memperwakili Yesus. Istri memperwakili jemaat. So engkau memelihara itu istri. Engkau jaga, engkau lindungi, engkau mengasihi itu. Dan istrinya pasti tunduk. Tapi ini ada masalah sedikit tuh. Karena seringkali istri bilang, kamu kasih dulu baru aku tunduk. Yang suami bilang, tunduk dulu aku kasih. Itu repot terus ya. Itu saya nggak mau urus campur lah. Urus dengan firman aja. Itu pusing itu. Tuh. Tapi datang ke gereja kita harus tetap tanggapi. Efesus pasal 5 ayat 25 di sini berkata, hai suami kasihilah istrimu. Udah diperintahkan. Suami, halo. Laki-laki. Artinya yang belum nikah juga harus jawab. Kamu laki-laki toh? Kenapa nggak jawab? Jawab, oke, puji Tuhan. Laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. So artinya suami itu harus membela, melindungi istrinya. Bukan orang ketuk pintu, preman datang, suruh istri maju. Suami bawa kolong ranjang. Hai, repot itu. Halo, Mar, apa kabar? Kamu majuin istri atau lu maju? Harus maju, mantap. Itu laki-laki. Di luar laki-laki, di rumah gimana? Laki-laki atau enggak? Asik. Saya pakai Marvis kan kita kenal baik, so tidak tersinggung punya. Kalau saya pakai orang lain mungkin tersinggung no. Ya, nanti besok gitu aja. Depan saya belakang saya So suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan pengorbanan. Seperti Kristus mengasihi gerejanya. Efesus pasal 5 ayat 22 berkata, hai istri, ini istri ya, ada wanita-wanita. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Untung ya dia nggak bilang tunduklah kepada bapak, kakek. Wah pusing loh kita. Nggak tahu yang mana kita mau tunduk. Untung satu aja Tuhan kasih. Nggak ada amin ya. Wanita gimana nih wanita? Nggak ada serunya. Karena aku kenal orang, kakaknya atur rumah tangga. Aku kenal orang, ayahnya, ibunya urus rumah tangga. Nggak boleh. Lu sudah punya waktu, udah urus saja lu punya tempat. Saya urus saya punya tempat. Jangan kau masuk campur di tempat saya. Itu bukan tidak menghargai lu, halo. Nasihat bisa dengar, gak apa-apa. Tapi urus rumah tangga, aku urus sama Tuhan. Aku urus sama diri saya. Bisa ikut sama saya? So kalau kamu yang belum nikah harus tahu itu. Dan jangan dikekang oleh siapa-siapa. Sebelum nikah kamu harus dapat restu dari orang tua. Itu ya dan amin. Kalau udah nikah, jangan restu dari orang tua terus. Pusing nih. Lebih bagus kamu nikah sama orang tua. Bisa ikut sama saya? Kayak gitu, udah kurang amin tuh ini. So artinya kamu semua itu main ya. Istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu aja. Istri dipanggil untuk menghormati dan tunduk kepada suami dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Bukan soal perasaanmu, bukan soal itu. Itu kan bagian-bagian suami untuk tanganin.
Tapi perasaanmu tidak bisa mempengaruhi tundukanmu. Perintah ini perintah dari Allah. Kamu harus tunduk. Soal perasaan, suami harus tanganin. Udah selesai. Lu mau dia mengasihi dulu baru perasaan jalan dulu baru tunduk. Itu salah, langgar. Tunduk dulu, perasaan diselesaikan. Bisa ikut sama saya? Halo? Sebab itu mau pilih laki-laki, pilih dengan doa, bukan pilih dengan mata. Salah kata? Ini kenapa enggak amin? Amin dong. Pilih laki-laki, jangan lihat dompet. Tapi pilih laki-laki, pilih ada otak. Kalau pilih laki-laki yang enggak ada otak, repot lu. Maksud saya apa? Cari laki-laki atau perempuan yang seimbang. Seimbang ya. Kalau enggak seimbang, kalau bukan Tuhan, repot. Bilang tetanggamu, repot loh. Kalau enggak seimbang, repot loh. Enggak sepikir, enggak sepadan. Repot loh. Bukan sepadan itu badannya cocok aja. Otaknya harus cocok juga lah. Ini udah diem semua. Ini Pak Pendeta khotbahnya gimana-mana sih. Tapi itu semua Alkitabiah yang saya kasih kamu. So kamu bisa bandingin khotbah saya sama pengkhotbah yang lain-lain. Sementara itu istri dipanggil untuk menghormati dan tunduk kepada suami. Dalam kasih itu jangan gara-gara emosi ya. Kasih dari firman, kasih yang Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Ini yang kamu harus lihat. Kamu tunduk karena Tuhan, bukan karena dia. Karena perintah Allah saya tunduk. Karena saya mengasihi Tuhan. Itu tujuan nomor 1. So itu kamu mau nikah jangan pusing nanti. Nomor 3, poin yang berikut. Pernikahan adalah janji seumur hidup. Seumur hidup loh janjinya. Sebab itu yang kau katakan suka duka, sakit, sehat. Itu orang bilang manusia punya janji ngomong kosong. Saya mau kasih kamu tahu, lu hati-hati ngomong kata-kata itu. Baca Alkitabmu. Itu kitab suci terkata-kata kayak gitu suka. Artinya itu bukan janji kosong. Itu bukan janji manusia yang kosong. Itu janji manusia sesuai dengan kitab suci. Artinya kamu itu nyatakan di hadapan Tuhan. Kata-kata Tuhan terhadap dirimu sama terhadap orang itu. So, sebab itu ikat janji terjadi. Di hadapan Tuhan. Sekarang karena kamu udah bertahunan udah sekesel, udah nggak bisa lihat muka ke muka, nggak bisa udah menganggap-anggap, dan kamu mau putus. Lebih bagus kamu dua bertobat, berlutut, berdoa sampai hubungan itu terjadi lagi. Kalau awal bisa sampai akhir bisa. Jangan awal bisa akhir nggak bisa. Itu kamu itu kacau. Itu karena dagingmu yang bekerja. Itu karena kamu udah sesat. Orang yang gak sesat itu taat dengan firman. Melakukan. Ada kecualian-kecualian. Ya, amin. Aku tahu, tertulis. Dan kalau kecualian-kecualian terjadi. Tapi kalau kita punya hati yang benar. Kita bisa tetap memaafkan. Tetap bisa pulihkan. Tuhan itu mau pulihkan semua orang, saudaraku. Tapi kadang-kala kasus terjadi kayak gitu. Itu lain soal. Bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan sama mereka. Dan kita tidak ada hak untuk nilai-nilai. Tapi kita ingin tidak terjadi seperti kepada setiap orang pun tidak terjadi seperti itu. Kalau kita pisah itu robek. Robek itu sakit. Mau benar gak salah itu sakit. Yang korban itu anak. So kita harus tahu caranya. Ya, so itu bagian bukan hari ini untuk bicara. Bagian ini aja.
So pernikahan Kristen bukan kontrak sementara. Kayak orang pergi ke puncak kontrak-kontrak nikah. Tahu kan? Kamu tahu nggak? Siapa nggak tahu? Sekarang tahu. Ada orang-orang datang dari luar negeri, sewa cewek, kontrak nih, kawin kontrak, bayar berapa bulan, berapa itu sampai jadi, udah di puncak, taruh, udah keluar, gitu. Ada. Tapi kekristenan, pernikahan Kristen bukan kontrak sementara, tetapi sebuah perjanjian kudus di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Dan kamu mendasarkan semuanya dari firman Tuhan. Ini adalah janji yang harus dipenuhi sepanjang hidup. Ada masalah, jangan berantem. Ada masalah, doa dulu. Kalau nggak bisa tanganin, datang ke gereja, cari pendeta. Bicara sama pendeta, supaya pendeta doa buat saudara. Dan pulihkan dan nasihatin saudara. Saudara taat. Dan engkau akan dipulihkan benar-benar. Tahu aku pernah melayani orang yang udah lebih tua dari saya. Udah nikah 40-an tahun. Akhirnya berantem. Berantem mau cerai. Main tangan lagi. Saya dudukin satu-satu. Bicarain satu-satu. Habis itu gabung satu sama ngomong. Akhirnya sampai hari ini masih nikah. Bukan hari ini. Sampai tahun 2022 masih nikah. 2023 satu mati. Satu masih sisa. Nah, sekarang mau nikah, silakan nikah. Kan sampai maut pisahkan kita, toh? So, kamu jangan bilang ya, saya udah mati, kamu gak boleh nikah lagi. Jangan bilang, sampai maut aja kok. Sampai maut aja. Kamu jangan bilang-bilang, saya cemburu, nanti saya hantuin lo. Jangan bilang gitu, karena itu setan semua yang kerjaan. So, kita tahu kamu ada hamba Tuhan berkata, kalau udah mati gak boleh nikah lagi. Dia coba untuk mengaruhi anak-anak muda saya. Saya bilang, Bapak jangan kasih opini saudara. Saya bilang terus terang, kamu jangan kasih nasihat kamu. Itu gak benar kamu. Karena firman berkata sampai maut aja. Kamu gak mau nikah itu urusanmu. Jangan taruh itu kemauanmu dalam hati-hati orang lain. Kamu ngajar teologi gak menjadi gitu, gak benar kamu. Saya gituin. Dia tetap tanya sama, saya tetap sikat, saya bilang. Loh, saya gak mau orang mengajar sesuatu yang gak benar. Kalau benar oke lah. Ya, so jangan semua pengajaran teologi kamu terima-terima aja. Harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kamu harus baca Alkitab. Supaya tidak ada yang bisa membohongi saudara. Amin. Nah ini amin nih kurang sedikit, tapi oke lah, mau dibohongin oke. Ini adalah janji yang harus dipenuhi sepanjang hidup. Tidak peduli apapun tantangan yang dihadapi. Apapun, saudaraku, tidak ada soalan yang tidak bisa diselesaikan. Saudara harus tanam itu dalam hidupmu. Tidak ada persoalan yang engkau tidak bisa selesaikan. Anggap aja suamimu berzina. Anggap aja suamimu meleweng. Hah? Apa? Neleweng. Oh, hanya M-nya copot satu bagian aja, neleweng ya. Oke. Neleweng. Oke. Firman Tuhan apa berkata? Firman Tuhan berkata apa? Cerai langsung. Enggak. Ya kita pikirlah. Hosea disuruh nikah seorang pelacur. Tahu Hosea? Nabi disuruh untuk nikah seorang pelacur. Siapa sih mau nikah pelacur di dunia ini? Enggak ada. Kalau kamu cinta dia, orang tuamu akan bilang lu matanya buta. Lihat, dilarang juga. Tapi Hosea disuruh nikah orang pelacur. Dan habis itu dia nikah dia. Dan pelacur itu dia ada anak sama Hosea loh. Tapi suka-sukanya dia. Suka-sukamu Tuhan gitu. Suka-sukanya dia melenceng. Dia pergi ke orang lain. Dia lari. Dan Tuhan bilang, pergi jemput. Ya jemput. Kembali. So Tuhan berkata apa?
Tuhan berkata sama umat Israel pada saat itu, kamu itu melakukan kepadaku itu seperti seorang pelacur. Hosea menjadi Tuhan dan masyarakat menjadi wanita itu. Perbuatanmu terhadap Tuhan itu engkau berbuat pelacuran gitu. Suka datang ke Tuhan, gak suka cari orang lain. Gak boleh gitu saudaraku. Harus tetap. Itu perzinahan loh itu. Tuhan berkata kita berbuat perzinahan sebenarnya. Tapi Tuhan maafin kita gak? Maafin. So, sebab itu firman berkata sama kita, ya jangan langsung mau cerai lah. Kan itu pun terjadi juga dua tangan tepuk. Mau bilang salah suami, ya silakan salah, memang salah kok. Tapi kan kamu gak mau salahin dirimu, it's okay. Tapi sesuatu bakalan terjadi kalau dua-dua pihak tidak langgar. Itu susah telen ya. Memang laki-laki senang disalahin istri juga tuh. Tapi bukan soal salahin istri, enggak. Buat saya itu karena permasalahan lari. Lari akhirnya jatuh. So kita itu disuruh mengampuni. Mengampuni memang betul mengampuni. Yes, aku mengampuni. Tapi percaya saya nggak bisa percaya. Itu kepercayaan itu harus dibangun lagi. Tapi itu tetap suami. Tetap kepala. Sebab itu tadi saya bilang ada kekecualian tuh. Nah, kalau kamu pilih kecualian itu, ya sudah kamu pilih kecualian itu. Tahu apa itu kecualian? Kamu pisah dari dia karena perzinaan. Dasarnya kebezinaan. Itu tertulis dalam Alkitab. Tapi Tuhan berkata, sebab itu kata-kata Tuhan kamu harus ngerti. Apa yang Tuhan satukan, jangan pisahkan. Artinya Tuhan itu juga nggak mau itu. Itu gara-gara Musa bikin itu. Karena dulu itu orang nggak suka rambut, warna rambut nggak bisa masak, dicerain semua. Sebab itu Yesus diuji. Dan Tuhan Yesus diuji gara-gara itu. Yesus berkata, jangan dipisahin apa yang Tuhan satukan. Sebab itu ditekankan. Bukan karena kecualian, enggak. Ini ditekankan artinya mengampuni. Tuhan punya hati untuk mengampuni kamu. Masa kamu gak mau ampuni orang? We work it out, Tuhan berkata. So itu kamu nasihat dari gembala-gembala supaya dipulihkan. Dipercayakan lagi. Sampai bisa berdiri. Itu kan. So itu perzinahan. Yang ada lain-lain juga banyak. Tapi tidak ada kecualian. Tapi yang bikin kecualian itu kalian. Pikirkan ya. Di Matius pasal 19 ayat 6. Bisa terima dikit lagi kah? Kalau gitu minggu depan aku lanjut lagi nih. Supaya kan jelas, kita jelas tuh. Kalau saya sih gak perlu khotbah gak apa-apa. Tapi saya pikir tentang saudara. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Masa kamu bohong sama satu pihak? Kamu bohong sama diri sendiri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Lihat gak itu kata-kata? Tidak boleh diceraikan manusia. So itu gereja itu tidak boleh mengajukan orang untuk cerai. Gereja boleh untuk satukan, untuk pulihkan. Tetap pilihan di tanganmu. Tapi di sini berkata tidak boleh. So pernikahan didasari oleh kasih dan kesetiaan. So itu kamu punya hubungan, kamu harus membangun. Supaya tidak terjadi pecahan dalam rumah tangga. Dan percaya sama saya,
Bukan belajar dari masalah ributan, enggak. Itu enggak ada pendidikan gitu. Firman Tuhan. Halo? Jangan pengalaman-pengalaman loh. Oh harus ribut dulu baru Tuhan kasih pemulihan. Enggak. Dari mana itu firman? Enggak ada, itu sudah keliru itu. So tolong ya saudaraku. Tuhan inginnya pengalaman yang indah. Karena kasih kan kamu bangun. Oh enak. Salah mengerti, ribut. Janganlah. Kasih pengertian. Membenarkan. Supaya dipulihkan. Itu caranya. Tolong ya. Kalau saudara nggak siap, jangan nikah dulu. Biar tanggalnya udah set, jangan nikah dulu saya bilang. Lebih bagus tunda daripada nyesel. Orang itu banyak kan, bisa karena orang tua udah jadi, udah ini, udah jadi, udah ini. Saya bilang itu masa bodoh itu semua, itu yang penting belum punya hidupan. Itu jasmani orang mau pesta, ini yang saya berkata tentang hidupanmu. Masa kamu gak peduli, kamu mau peduli itu pesta karena muka mamamu, papamu. Jangan. Berdiri atas kebenaran. Ini pendeta gak aneh, tapi tegas dalam firman. Pegang kebenaran. So itu orang coba goyang gak bisa goyang, berdiri. Karena apa yang dibangun oleh Tuhan tidak bisa digoncangkan. Tidak bisa keluar. Karena itu yang berdiri teguh. So pernikahanmu harus berdiri teguh atas dasar kebenaran firman Tuhan. Pegang kayak gitu saudaraku. Kasih dalam pernikahan adalah kasih yang apa? Sabar. Bilang sama tetanggamu kayak gini. Kasih dalam pernikahan adalah kasih yang sabar. Kok tanganmu gak jalan? Sabar. Kayak orang India berkata sabar gitu ya. Nah, kayak gitu. Sabar. Ya. So, yang lain belajar juga supaya kamu juga jadi sabar dalam pernikahan ya. Nanti satu hari yang kamu akan nikmati kebaikan. Dan juga kasih itu murah hati. Bukan murah harga, murah hati. Ya. Bisa ikut sama saya? Dan tidak mementingkan. Wes, jago saudaraku semua. Wah, udah pengalaman ini semua. Tidak pentingkan diri sendiri, pihak yang lain dipentingkan. Sebab itu istri-istri jangan tunggu bunga untuk datang di pintumu. Siapin air di depan pintumu, kasih minum. Supaya tuai ini nanti nasi goreng. Ya. Oke, 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya tidak apa? Ayo kurang bagus loh cemburu. Kasih itu apa? Tidak. Ya tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Aku yang cari gajinya semua, tahu kak? Itu sombong diri itu. Ya, tolong ya, jaga diri. Berikut ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini kesalahan orang lain itu istri atau suami ini loh. Jangan ungkit-ungkit, ribut, ungkit-ungkit. Itu kamu itu sudah lupa kasih Kristus. Orang yang ungkit-ungkit itu tidak pernah kasih ke Yesus itu. Artinya dia pura-pura kasih ke Yesus. Kok kayak gini ya, kalau lu ungkit terus ya, artinya lu gak pernah kasih ke Tuhan, betul gak? Oh aku maafin engkau, aku mau nangis saya mata buaya, peluk-pelukan, udah habis itu ribut besok. Wah semuanya dari dahulu. Udah keluar, teng. So kita bilang urutannya. Kamu selama itu gak ada, sebab itu kamu ribut. Gak lepas. Setan pakai lagi. Lepas sungguh-sungguh ya. Berikut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran.
Jangan kamu ketawain istrimu kalau dia buat salah. Kadang-kadang laki-laki gitu loh. Kadang-kadang istrinya ya, mencemooh loh kesalahannya. Dia ngomongin dan kadang-kadang depan anak nih bilang gitu, aduh kamu runtuhkan segala sesuatu. Sebab itu satu hal belajar, kalau mau ribut jangan depan anak. Mau ngomong, mau ngoceh-ngoceh jangan depan anak. Karena engkau membangun satu dasar yang gak benar. Saya kesian banyak anak Indonesia. Karena orang tua ini pikir udah dewasa, udah ngomongin aja. Ayat berikut. Ia menutupi segala apa? Salah. Benar. Oh iya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Aku kenal satu pendeta yang luar biasa. Dia jatuh. Tapi istrinya itu luar biasa. Datang ngomong sama saya berdua. Ini terjadi. Tapi istrinya itu berdiri teguh, mendampingin, bilang, sip, kita tahu salah. Tapi saya maafin dan kita akan lari terus dan percaya sama Tuhan. Dan dua-dua membangun. Wah, itu yang luar biasa. Jangan udah jatuh, kamu tambah hajar lagi. Ada gunanya apa? Itu bagian dari kamu. Bangunin lagi lah. Ya. Yang saya bicara itu Alkitabiah aja. Kalau kamu melepasin itu, udah bukan Alkitabiah lagi lah. So itu urusanmu, bukan urusan saya. Urusan saya itu bilang jangan. Tapi saya bangga karena pendeta saya bisa datang ke saya dan bilang sama saya. Dia jatuh, istrinya berdiri. Dan dia sama istrinya bangun dan berbuat. Wah, saya salut. Kenapa? Kenapa salut orang yang jatuh? Enggak. Sikap hati istrinya dan suaminya mau bertobat. Dengan sungguh-sungguh mereka cari wajah Tuhan. Sampai sekarang sungguh-sungguh saya salut dong. Tuhan pulihkan, Tuhan kasih kesempatan supaya satu saat mereka itu bisa menjadi saksi yang hebat. Jangan saya berkata jatuh itu langsung perzinahan. Enggak. Jangan salah, jangan menilai, jangan asumsi. Itu salah. Ya, saya nggak kasih tahu, itu jangan asumsi. Artinya kamu jatuh di mana masih bisa dipulihkan. Oke? Oke. Nah, ini. Ayat, 1 Korintus ini ya. Suami dan istri harus membangun hubungan yang penuh kasih, kesabaran dan saling mendukung. Ini bagaimana kita bangun. Waktu kita bersekutu sama Tuhan, bersama-sama berdoa, mencari wajah Tuhan, baca firman, diskusi sama-sama, dan pisah-pisah juga supaya membangun sesuatu yang Nah gitu. Kasih dalam pernikahan Kristen adalah sebuah tindakan yang dipilih setiap hari. Bukan hanya sekedar perasaan yang datang dan pergi. On off. Tik 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 tik. Enggak. Itu tiap hari saudaraku membangun. Kalau kamu komunikasi tiap hari, itu membangun lebih dekat, toh? Kalau kamu nggak bicara komunikasi tiap hari, itu membangun jaraknya. So itu kamu harus memulai dengan persekutuan bersama Tuhan, berdua. Jangan capek, tunda besok. Besok datang capek, tunda besok. Jangan. Capek nggak capek, korban yang lain jangan korban Tuhan. Korban yang lain jangan korban Tuhan. Jangan kamu itu menjadi orang yang mengorbankan Tuhan. Jangan korban yang lain. Ya. Ini adalah keputusan untuk tetap setia dan dalam suka maupun duka. Dalam kesehatan maupun sakit, dalam kekayaan maupun kemiskinan. Pernikahan didasari oleh kasih yang sejati akan mampu bertahan melewati segala ujian dalam kehidupan kita. Harus mampu. Kasih itu, kalau saudara mengerti tentang kasih itu sanggup untuk bawa saudara segala macam badai.
segala macam badai. Kasih yang sejati. Itu harus dibangun sama Tuhan. Berdua sama Tuhan. Kalau saudara belum punya pasangan, bersendiri sama Tuhan supaya saudara bisa lewat segala. Tidak ada. Sebab itu Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Ya, terakhir ya, ini hari ya. Nanti besok saya kasih lagi lah. Oh, masih banyak sih. Saya harus berhenti karena si Mas mau pulang. Dia lagi tunggu jamnya. Udah lewat 5 menit. Dia takut mau kabur karena saya masih liatin dia. Tapi saya harus mengerti juga. Kasih izin. Nah, udah kasih izin toh? Oke. Yang poin yang terakhir ya. Tujuan pernikahan itu bersekutu, beranak cucu, dan melayani. Ya Tuhan berkata bercucu, beranak, bercucu. Ya aduh, itu artinya kamu harus kayak buah pohon apa itu, oren ya, atau apple tuh. Itu satu pohon bisa berbuah-buah banyak-banyak ya. Nah kamu itu harus berbuah, bercucu. Cucunya harus banyak-banyak kayak gitu. Beranak banyak-banyak. So pernikahan memiliki berapa tujuan utama ya. Bersekutu ya. Suami dan istri dipanggil untuk saling melengkapi dan mendukung. Pengkhotbah 4 ayat 9-12 berkata, so itu saudara bisa baca lah ya, nggak usah saya baca. Alkitab mengajar bahwa 2 orang lebih baik daripada 1 karena mereka saling menguatkan satu sama lain. So your best friend must be your wife. Your best friend must be your husband. Your second best friend can your bestie. Kan sekarang zaman ini saya dengarnya bestie. Itu apa bestie? Mau minum teh yang best. Apa itu artinya bestie? Apa itu bestie? Apa itu? Hah? Tapi nggak ada F. Kenapa bisa bestie? BT. Saya itu anak muda punya gaulnya. Akhirnya orang tua semua ikut juga bestiku. Karena tidur barengan dia bilang bestie. Satu kamar bestie. Udah keluar dari kamar tidak bestie yang baru. Nah, repot itu. So, lebih bagus bestimu itu adalah suamimu atau istrimu. Tapi bestimu yang harus terutama itu Tuhan Yesus lah. Okay. Jesus, you are my bestie, you know. Oke. Nah, dan nomor 2 itu beranak cucu. Tuhan memerintah manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Indonesia begitu banyak tempat masih belum dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya untuk berbahagian pribadi, tetapi juga untuk menghasilkan keturunan. Supaya Abraham punya orang tuh, waduh, Yakub, Esau ke satu daerah, sekarang Timur Tengah semua sudah bagian Esau. Yakub punya satu daerah, sebagian dari Timur Tengah itu ada dia. Akhirnya ribut lah. Ribut cari tanah. Bukan cari agama, cari tanah. 2 saudara tuh. Keluarganya, turunannya ribut. Sebab itu saudara itu beranak cucu di Indonesia. Jangan kemana-mana. Paling ke Merauke, nggak apa-apa. Anakmu cucu ke sana, Sabang, oke. So 17.000 pulau, semua pulau ada satu anakmu. Bisa aja. So isi bumi dong. Enggak mau isi bumi. Atau isi gerejamu. Oke, gereja masih mendingan lah. Tuhan memerintah manusia ya. So yang ketiga saya selesai, melayani Tuhan.
pernikahan Kristen juga memiliki tujuan untuk melayani Tuhan bersama. Keluarga yang dibangun harus menjadi tempat ibadah dan pusat pertumbuhan rohani. Dan di mana setiap anggota keluarga dipanggil untuk melayani Tuhan. Yesaya 24 ayat 15. So pernikahan Kristen itu adalah institusi yang kudus. Sebab itu bukan ngomongan kosong itu, jangan lupa itu. Didasarkan pada kasih, kesetiaan, dan ketetapan Tuhan. Itu bukan hanya sekedar hubungan duniawi, tetapi juga sebuah panggilan untuk mencerminkan kasih Kristus. Saudara berkata itu praktikal itu praktik gak ada rohani. Enggak. Kalau kamu berkata itu, dan firman ini enggak laku lagi. All truth are parallel. Rohani maupun jasmani bergerak sama-sama. So bagaimana engkau bisa berkata itu jasmani saja, enggak ada rohaninya? Karena dari rohani ini hasilnya jasmani. So segala kebenaran itu bergerak bersama-sama. Oleh karena itu pernikahan harus dijaga dengan komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. So bagaimana mengatasi konflik? Nantilah kita bicara. Ya, hari yang lain. Hari ini cukup sini toh. Angkat tanganmu kepada Bapa yang di surga. Bapakku yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami berdoa biar surga buka untuk umat-Mu. Terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Terimalah terobosan-Mu. Masuk keluar-Mu diberkati. Seisi rumah tangga-Mu diberkati. Dan pulang dengan berkat Tuhan. Dan dilingkupi oleh kasih Kristus. Dan dimeteraikan oleh damai sejahtera-Nya. Dan terus bersekutu dengan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami doa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita ketemu lagi. God bless you, we love you.